Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Kita sebagai manusia diciptakan Allah sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah bisa diartikan sebagai pemimpin dan juga bisa diartikan sebagai pengganti. Pada hari-hari ini kita umat Islam di seluruh dunia sedang memasuki ibadah Ramadan dalam suasana pandemi Corona atau COVID-19. Tentu suasananya berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Khalifatullah fil ardi. Tentu sangat menentukan kehidupan di dunia ini, dan kita memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk paling mulia, makhluk paling terhormat di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Hal ini sebagaimana ada disebutkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibat wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kita manusia diberi kelebihan hidup di muka bumi, di daratan maupun di lautan, diberi rezeki dan diberikan kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Kita manusia dituntut dengan kekhalifahannya untuk mengatur semesta ini, untuk mengatur, menentukan dunia ini akan seperti apa. Dan itu kelebihan manusia, bukan saja diberi agama, tapi juga manusia diberi akal. Punya inovasi dan kreasi dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, hewan, binatang, dan lain sebagainya. Inilah keunggulan, kelebihan manusia. Oleh karena itu, kaum muslimin, muslimat yang berbahagia, kelebihan kita sebagai manusia, ini bukan hanya diminta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah. Tapi kita juga diminta untuk berbuat baik dengan sesama manusia. Menolong, membantu sesama, mengedukasi sesama, ini juga kebaikan-kebaikan. Di samping tentunya bukan hanya baik dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan baik dengan manusia, tapi juga manusia dituntut, diperintahkan untuk berbuat ihsan terhadap lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, kita dilarang untuk melakukan perusakan-perusakan. Karena kalau alam ini rusak, maka kehidupan menjadi tidak nyaman. Sungai, laut, hutan rusak, maka kehidupan kita juga terancam. Karena dengan rusaknya alam juga akan merespon dengan bencana, baik itu banjir, longsor maupun gempa. Oleh karena itu, jelas tegas Al-Quran melarang manusia untuk melakukan perusakan di muka bumi. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfa wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Yang artinya, hai manusia, jangan berbuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaiki. Hari ini kita sedang merasakan juga apa kejadian alam, yaitu corona, yang semua kita menjadi cemas, semua kita menjadi rasa takut, was-was, karena makhluknya tidak kelihatan. Kita juga tidak tahu apakah wabah corona ini juga karena akibat rusaknya bumi, pencemaran alam,
pencemaran laut, sehingga muncul makhluk yang semua kita sampai hari ini belum tahu bagaimana membasmi atau menghilangkannya. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mari kita sebagai manusia, sebagai khalifatullah fil ardi, berbuat baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuatlah baik kalian, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Berbuat baik. Berbuat baik bukan untuk dirinya. Baik bukan untuk dirinya pribadi, tapi juga baik untuk orang lain. Maka dikatakan orang yang demikian adalah manusia yang ihsan. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kebaikan dalam Al-Quran dikatakan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas faman ya'mal dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran alim. Dianggap, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala banyak wacana, banyak berbisik satu dengan yang lain, omong-omong. Semuanya dianggap tidak produktif, tidak baik. Yang dianggap baik, dianggap produktif, wacana, bisikan, kumpul-kumpul kita. Ketika itu ada ajakan kepada yang lain, amaro bisadaqatin, yaitu ngajak untuk berinfak, untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang kena musibah, sedang payah, atau mereka yang memang secara finansial kekurangan atau disebut dengan anak-anak miskin. Au ma'rufin, atau berbuat baik. Kita diminta untuk berbuat ma'ruf. Ma'ruf adalah berbuat baik dengan segala macam kebaikan. Ma'ruf ini bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ibadahnya baik dan benar, tapi juga diminta kita sebagai manusia untuk ma'ruf, berbuat ma'ruf dengan sesama manusia. Kita diminta untuk santun, untuk respek. Bahkan tidak boleh kita ketika dengan teman yang lain merendahkan atau kita merasa bangga, terlalu percaya diri. Tidak boleh. Ini juga ma'ruf bukan hanya pada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan sesama manusia, tapi ma'ruf juga itu diminta untuk berbuat baik kepada lingkungan di sekitar kita. Karena apa? Penciptaan alam semesta, penciptaan bumi, langit, dan lain sebagainya, itu adalah merupakan kesatuan, satu paket dengan penciptaan manusia. Manusia kalau melakukan keburukan, maka akan tertimpa keburukan-keburukan, yaitu bencana. Tapi sebaliknya, ketika manusia berperilaku baik di atas bumi dan memperlakukan baik terhadap bumi ini, maka bumi juga akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Oleh karena itu, yang dianggap perbuatan ma'ruf atau itu bukan hanya semata-mata kepada manusia dan kepada Allah, tapi juga kepada alam. Oleh karena itu, ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa berbuat maksiat itu bukan hanya mencuri, mengerjakan larangan-larangan Allah, tapi juga diantaranya adalah merusak alam sekitar kita. Ini juga merupakan bagian dari dosa. Dan kebaikan yang lain, au islahim bainan nas, yaitu mendamaikan manusia yang sedang selisih, adu beda pandangan atau beda pendapat. Bukan sebaliknya kita malah ngompor-ngomporin, bukan. Tapi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, au islahim bainan nas. Jadi ada kesepakatan, ada kesepahaman, adanya satu bahasa, satu gelombang sesama manusia. Dan di ujung ayat dikatakan famay ya'mal dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran adima. Barang siapa yang mengerjakan itu semua, diniatkan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang demikian insya Allah di kemudian hari akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dan saya kira balasan dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan itu bukan hanya nanti di akhirat, tapi juga selama kita ada di dunia. Demikian, terima kasih.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.